Alhamdulillahi ala taufiqihi wa ihsanih wa syukur lahu ala mengikuti khutbah Jumat yang merupakan bagian dari ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika telah dikumandangkan azan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju kepada ingat kepada Allah. Maksudnya adalah salat Jumat, mendatangi masjid Allah, wa dzarul bai', dan meninggalkan jual beli. Tak lupa marilah kita berbanyak berselawat, terutama di hari yang mulia ini, hari Jumat. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu salawat Allah akan membalas kepada hamba-hambanya yang berselawat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah mengakui bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, setelah mengakui bahwasanya hanya Rasulullah SAW. Kalau kita melihat dalam kaitan dengan salat yang kita kerjakan, ada yang namanya wajib dan ada juga yang namanya sunnah. Dan ibadah salat yang sunnah, yang merupakan ibadah yang sangat istimewa, adalah yang itu sedikit dan dikerjakan oleh orang-orang. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, setengah malam awal atau setengah malam akhir, atau dikurangi sedikit dari itu. Jadi seperduanya atau dikurangi lagi dari seperdua itu. Dan juga boleh ditambah auzid alaihi, atau ditambah darinya, warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Inna sanuqi 'alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan berikan kepada kamu ucapan yang berat, perkataan yang berat. Maka ketika perkataan tersebut dibangun dengan gemblengan qiyamul lail, maka ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang keluar itu akan berbobot. Itu akan memberikan kesan yang sangat menyentuh kepada orang-orang yang diajak berbicara dengan dia, karena dia sudah dibangun dari gembleng dengan qiyamul lail, di mana ketika qiyamul lail dia berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau begadang ya dengan memohon kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir turun ke langit bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mencari hamba-hambanya yang mohon ampun kepadanya, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada hamba-hambanya yang meminta, maka dia akan berikan. Maka tentu itu adalah amalan yang sungguh luar biasa, dan ini jarang dilakukan oleh orang, hanya hamba-hamba Allah yang terpilih. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan dari hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Ar-Rahman, yang mereka ketika berjalan penuh dengan ketenangan di atas muka bumi, dan ketika diajak berbicara oleh orang-orang jahil, qalu salama, mereka tak bisa menjaga perkataannya, berbicara yang baik. Kata al-jahilun, kata para ahli tafsir, adalah orang fasik, orang yang dia suka melukai orang dalam perkataannya, mengejek, mencela, menghibah dan lain sebagainya. Maka orang yang
berjalan di atas muka bumi dengan ketenangan tersebut, dia tetap bisa menjaga lisannya untuk tidak mencela mereka, tetap mengucapkan kata selamat, artinya tetap baik. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan mereka ketika di waktu malam, yaitu mereka melaksanakan sujud dan qiyamul lail. Jadi salat dan qiyam, berdiri untuk qiyamul lail pada waktu malamnya. Jadi malamnya bukan dihabiskan dengan tidur, tapi dia banyak dengan mengisi dengan qiyamul lail. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa, mereka itu akan mendapatkan surga dan mendapatkan mata-mata air yang mereka dapatkan akhidhina ma atahum rabbuhum, yang mereka dapatkan dari pemberian Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, yang mana mereka dahulu adalah orang yang selalu berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan ketika di waktu malam mereka isi dengan sedikit tidur, dan selalu diisi dengan akhir-akhir malam mereka dengan mohon ampun kepada Allah. Mereka berupaya untuk selalu qiyamul lail, melaksanakan amalan-amalan ibadah di waktu malam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberitahu kepada kita sekalian bahwa amalan yang pertama dihisab oleh Allah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Amalan yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat pada seorang hamba adalah salatnya. Wa in salahat salahal jasad, wa in salahat sair amalihi. Kalau dia baik, maka semua amalan-amalan yang lain dinilai baik insyaallah. Wa in fasada sair amalihi. Kalau salatnya buruk, salatnya jelek, maka seluruh amalan yang lainnya dianggap jelek atau dinilai jelek. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhusyuan dalam salat, dengan kita hadir lebih awal untuk salat berjamaah, dengan kita berupaya untuk berjalan dengan tenang ketika menuju ke masjid, sehingga kita bisa mendapatkan kekhusyuan dalam salat, maka perlu untuk kita biasakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang bisa mendapatkan 40 hari mendapatkan takbirnya imam pada saat salat berjamaah, maka dia terhindar dari yang namanya sifat kemunafikan. Maka tentu kita lebih awal hadir di masjid, ya, itu akan menjadikan kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting yang akan menjadi solusi dari berbagai macam masalah yang kita hadapi. Nabi SAW ketika di waktu malam bersama dengan Aisyah, dan itu sudah akan tidur bersama dalam satu selimut, kemudian Nabi SAW segera bangun, biarkanlah saya untuk ibadah sebentar kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW salat terlebih dahulu, baru kemudian tidur bersama dengan istrinya lagi. Jadi qiyamul lail yang Rasulullah SAW kerjakan setiap hari, benar-benar beliau perhatikan. Maka tentunya kita jamaah sekalian, yang kita tidak ada jaminan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, bahwa belum ada jaminan bahwa amalan-amalan kita diterima oleh Allah, maka tentu kita berupaya untuk mencontoh Rasulullah qiyamul lail, di mana waktu malam tersebut kita banyak mohon ampun kepada Allah, istighfar, berdoa kepada Allah, dan insyaallah akan begitu banyak keajaiban-keajaiban, banyak solusi
dari susahnya kehidupan kita, itu solusinya adalah jagalah salat. Kalau kita menjaga salat dengan baik, kalau hak Allah kita tunaikan dengan baik, yaitu kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita hak kita. Maka itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali untuk menguatkan dan perhatikan ibadah salat kita, sehingga benar-benar kita menjadi hamba-hamba Allah, seorang muslim yang sejati, yang insyaallah akan mendapatkan keselamatan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim tentu kita prihatin di hari-hari ini dengan adanya beberapa ulama di negeri kita yang ditangkap. Tentu kita sebagai seorang muslim berupaya untuk membela para ulama kalau kemudian para ulama kita dinistakan atau persekusi atau dihinakan. Dan itu adalah konsekuensi kita ketika kita salat, ketika kita dekat dengan Allah, kita cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang mendakwahkan Islam, orang-orang yang perjuangkan Islam dan kaum muslimin, sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Maka tentu kita banyak mendoakan para ulama yang mungkin sementara ini dianggap sebagai orang yang ada indikasi radikal misalnya atau yang lainnya. Tentu kita sebagai seorang muslim prihatin kalau kemudian pemerintah di negeri kita ini kayaknya banyak ya menangkap para ulama. Dan tentu jemaah sekalian yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, kita mengedepankan yang namanya mencari informasi tabayun, di mana dengan tabayun tersebut kita tidak kemudian serta-merta menyalahkan pihak yang berwenang, tetap kita harus mencari informasi yang benar sehingga kemudian tidak gegabah dalam memutuskan atau memberikan statement-statement. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada hari yang mulia ini kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فقيم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى